سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال وقد رأينا سدره أنه ترى طرفا مما ورد في الجهاد من الآيات والأخبار في الأمر بالجهاد في سبيل الله في فضل تتميم الفائدة. Kami berpendapat bahwasanya menyebutkan sebahagian daripada ayat dan hadis yang menunjukkan fadilatnya bakalahi. Ini fadilat bakalahi, bakalahi fisabilillah, perang sabil. Dan isinya ini tatmiman lil faidah itu aja, supaya sempurna kata-kata yang dahulu. Hadal mawdi' min ansabil mawadhi', disinilah yang paling munasabah menyebut masalah jihad sesudah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jihad itu termasuk nahi mungkar. Rasulullah mengirim akan sahabatnya supaya berperang sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, dakal Islam. Jikalau mengatakan la ilaha illallah, selamat hartanya, selamat badannya. Saudara namanya. Saudara namanya. Aslim taslam. Amin. Jika tidak juga sudah bunuh. Bunuhnya itu dengan niat mengentengkan siksa mereka dalam neraka. Sekiranya umur mereka masih lanjut, itu siksanya banyak. Jadi dibunuh itu dengan niat mengurangi siksanya. Rahmat enggak? Rahmat. Jadi semua perintah agama isinya rahmat. Isinya rahmat. Burung, ayam, itik, sembelih. Kalau dilihat zahirnya sakit disembelih. Tapi kalau disembelih terus dimasak, dimakan, jadi daging kita. Kita masuk surga, ayam tadi, itik tadi ikut masuk surga juga. Rahmat. Anak nggak sholat sampai waktunya, pukul sampai dia sholat. Karena dipukul, sholat dia, kan rahmat namanya. Jadi semua perintah agama itu walaupun zahirnya pina tidak enak, tetapi isinya rahmatan semua. Istri tidak sholat, ada satu kaul boleh pukul. Ya kan? Nusud, nggak taat sama suami, pukul. Fadribuhun, wadribuhun. Darban ghairu mubarrih, yakni darban rahmatan. Rahmat juga. Nah, jadi dia taat sama suami, surga. Berarti pukul itu jalan untuk surga. Rahmat. Kita jangan ragu-ragu, semua perintah agama adalah rahmat. Rahmat semua. Satu nama rahmat. Li'anna al-jihada min aqsamil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa huwa a'laha. Wa huwa jihad a'laha, yakni a'la aqsamil amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Wa ashrafuha wa afdaluha. Ini jihad fi sabilillah. Ada lagi yang paling besar jihad, jihadun nafs. Jihadun nafsi akbarul jihad. Jihadun nafsi. Nafsu kita mau marah. Nafsu ini keinginannya marah. Karena dia itu bersaudara dengan syaitan. Syaitan itu daripada api. Api itu panas. Lihat kalau orang marah, matanya merah, itu setannya itu. Jadi cocok sama nafsu. Itu yang dilawan, jangan ada lagi sifat itu. Al-ghadab yufsidul imana kama yufsidul khallul asala. Panas hati, panas utak, marah itu merusak iman. Bandingan seperti cuka merusak madu. Gak ada namanya lagi madu, rasanya gak ada lagi, jadi cuka semua. Al-ghadab awaluhu jununun wa akhiruhu nadamatun. Marah itu awalnya seperti majnun, namun akhirnya nyesal.
Jadi obatnya supaya jangan sampai marah, menurut dokter spesialis yang sudah diakui oleh seluruh dunia, hanya satu: tatkala datang marah, ingat bahwa saya yang dimarahi sama Allah. Begitu aja. Kalau kita marah, berarti Allah yang marah sama kita. Buktinya yang mengirim marah itu siapa? Orang yang marah itu lebih dulu dia yang dimarahi Allah. Jadi obatnya istighfar. Astaghfirullahaladzim, saya dapat kiriman dari Allah marah, saya dimarahi Allah. Habis nggak ada marah lagi. Cukup marah itu datangnya ke kita bahwa kita yang dimarahi Allah. Minta ampun sama Allah. Jadi orang nggak apa, selamat semua. Itu mujarrabun sahih. Jadi antara hasil kita sakit, tidak makan, tidak minum, tidak tidur 1,5 bulan yang tadi sakit tadi. Kebetulan orang kampanye macam-macam, kita sakit. Di antara hasilnya madad datang dari Allah, itu tadi. Kan orang sakit itu makan tidak, tidur tidak, minum tidak, panas. Wah, itu sedang sakit itu nafsu masuk lagi setan supaya kita marah-marah. Marah-marah supaya marah-marah. Nah, situ. Obatnya kamu yang dimarahi Allah. Enggak usah marahi orang lagi, cukup kamu sudah yang hancur. Dapat api dari Allah Ta'ala. Istighfar, khalas. Api itu dengan air istighfar. Habis. Karena api itu padamnya dengan air. Orang yang dimarahi Allah berarti orang itu ada kesalahan. Habis, sudah selesai, minta maaf sama Allah, minta ampun, hilang. Jadi unsur anasir badan kita dari 4. Pertama, api. Kedua, angin. Ketiga, air. Keempat, bumi. Jadi yang dipakai sifat 2 aja. Pertama, sifat angin yang dipakai. Kan menyenangkan. Angin itu menyenangkan. Sudah. Orang yang ngantuk dapat angin, tidur dia. Orang kepanasan dapat angin, senang dia. Jadi hidup kita kalau pakai unsur yang satu, angin, orang senang semua. Di mana kita berada, bawa sifat angin, menyenangkan sama orang. Yang kedua, sifat bumi. Bumi itu menguntungkan kepada orang dan dia suka berdiam. Nggak pernah bumi itu kita pindah ke sini, kita jual, dia ngeluh. Nggak pernah bumi ngeluh. Padahal hasil-hasil semua dari dia. Orang alim ngajar di atas bumi, sholat di atas bumi. Orang kaya jual bumi, dia dapat harta, buminya pindah nama lain. Nah, ditabuk, dipindah ke lain, terpisah dengan saudaranya. Yes juga. Itu sifat bumi. Amma sifat api, jangan dong. Sendirian sudah kita panas, apalagi orang lain kena panas. Itu namanya api bakar membakar. Jadi air juga dipakai. Air juga dipakai. Air juga dipakai. Air ini Masya Allah. Apalagi musim panas begini. Masya Allah. Banyak orang kaya jual air. Air itu diperlukan, tanah diperlukan, udara, hawa yang dingin diperlukan. Jadi sesuai doa orang tua kita dulu, semoga anak saya ini menjadi orang yang bermanfaat. Nah, bermanfaat itu harus yang 3 ini yang banyak keluar. Amma api itu ditahan. Api itu neraka. Masya Allah. Enggak ada orang yang tenang kalau dekat sama neraka. Nah ini. Sendirian aja sudah kayak enak, kita sendirian hidup enak. Ada di samping kita teman, sepertinya ada mirwahah. Teman ini seperti ada di kipas, senang dia di samping kita. Tapi kalau kita bawa api sendirian sudah kita terbakar. Ada teman, tambah lagi dia. Nah, siapa yang dekat itu kena. Godop gitu. Godop. Minasyaitan. Kita berdoa setiap salat ghairil maghdub alaihim
Waladhdallin. Saya tidak mau jalan marah. Jalan marah enggak mau saya. Jalan yang enak-enak aja. An'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim minal yahud waladhdallin minan nasara. Fayajibu ala man qara'a hadhihi al-ayah an yatakhallaqa bihadhihi al-akhlaq, yakni an yashaba ibadahu as-salihin faqat amalan biqawlihi siratal ladzina an'amta alaihim ay minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Sekiranya manusia baca siratal ladzina an'amta alaihim tapi temannya bukan orang yang saleh, dia sendiri baca Quran tidak mengamalkan akan artinya, akan tujuannya. Rubbatalin lil Quran amma ghairil maghdub waladhdallin. Ini orang maghdub, ini dhalin, jangan kita temani sebab kita sudah ghairi, sudah enggak mau. Ini sebahagian daripada hasil kita sakit sebelum operasi. Semua sakit-sakit datang itu adalah mendatangkan madad. Datang madad. Rasulullah aja tatkala dapat ayat dari Allah Ta'ala itu, zammiluni, apa artinya? Sebab itu ma'rifat itu thaqilah, berat. Kalau datang pasti sakit, nggak bisa diobati. Ini penyakit ini nggak bisa, sebab ini lain penyakit lain. Madad datang, sakit dia, menunjukkan sifat hamba itu, ruh itu dhaif, nggak sanggup menyandang. Itu madad tadi. Yang penting cinta kepada la ilaha illallah. Itu yang penting. La ilaha illallah itu yang dicintai. Sebahagian orang saleh di dalam 2-3 hari ini diberikan itu. Sampai dia itu melihat di sini la ilaha illallah, di sini la ilaha illallah, di sini la ilaha illallah, di situ la ilaha illallah, di suara la ilaha illallah, dimanapun la ilaha illallah. Jadi dia cinta kepada la ilaha illallah. Apabila cinta kepada la ilaha illallah, almar'u ma'aman ahab. Man itu bisa diartikan ma'ahab, bisa dighairil aqil. Bisa kan? Bisa. Man dighairil aqil kan bisa. Nah, jadi kalau kita cinta sama la ilaha illallah, bersama-sama la ilaha illallah. Apa ada kata-kata yang lebih mulia daripada la ilaha illallah? Enggak ada. Matinya namanya kalimah musyarrafah. Kemuliaannya diantaranya tidak diterima orang masuk surga kecuali membaca itu. Itu diantaranya. Jadi kita cintai la ilaha illallah. Di sini ada la ilaha illallah, di sini ada, di sini ada. Jadi kita cinta kepada la ilaha illallahnya yang ada di sini. Cinta kepada la ilaha illallahnya. Adapun keburukan orang ini kita enggak lihat lagi. Bahkan keburukan orang itu habis. Apa yang menghabiskan? La ilaha illallahnya itu yang menghabiskan. Aslim taslam. La ilaha itu menghancur kepada keburukan orang. Kalau kita pandang di sini la ilaha illallah, berarti buruknya orang itu sudah hancur. Kalau kita masih memandang buruknya ada, kita aja yang jahil. Man qalla ilmu kathura i'tiradu. Begini kalau mau berhubung kepada muamalah ma'al khalqi, hakikatnya muamalah ma'al khaliq. Supaya ahsanu amalan, supaya kita baik bergaul. Kita pandang la ilaha illallahnya yang ada di sini, di sini, di sini, di sini. Sampai dimanapun ada itu, sebab semuanya ini abid kepada Allah. Kullun lahu qanitun, kullun lahu abidun. I'tiya ta'an aw karahan qala ta'ataina ta'i'in. Ada mengandung makrifat semua. Sabbaha lillahi ma fis sama, yusabbihu ma fis sama, wa in syai'in illa yusabbih. Semua ada mengandung rahasianya Allah. Rahasia itu yang kita pandang. Cukup?
puas, jelas. Allahumma zidna wa la tanqusna. Wa qur rabbi zidni ilman. Yani rabbi zidni qur'anan. Lianna al-ulum tansha'u kulluha min al-Qur'an. Rabbi zidni ilman, rabbi zidni qur'anan. Kita kalau dapat macam-macam fitnah ke apakah, jaga. Setelah selesai ini dapat foto luar biasa. Nah, itu sesuai kata Rasulullah, fa fis sabri ala ma takrah khairun katsir. Betul-betul Allah Ta'ala ahsanul khaliqin. Betul-betul Allah Ta'ala ahkamul hakimin. Menuntut ilmu ini adalah termasuk jihadun nafs. Menuntut ilmu jihadun nafs. Man mata wa huwa ala hadhil halah fa huwa syahid. Ada cuplikan hadis ini disebut di dalam kitab Kifayatul Atqiya. Man mata wa huwa ala hadhil halah fa huwa syahid. Orang mati sedang menuntut ilmu syahid. Ada di kitab lain walau mata ala firasyi. Matinya di rumah sakit, tapi dianya punya niat sampai mati enggak istirahat, menuntut ilmu terus saja. Kebetulan odor di rumah sakit, fahuwa syahid. Jangankan mati, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Yang penting la ilaha illallah, itu yang dicintai. Wa insyaallah apabila kita cinta ini nantinya mau terakhir itu lebih jelas tulisannya dengan warna yang luar biasa. Orang kalau sudah lihat tulisan la ilaha illallah warna yang luar biasa, ya sudah. Itu pulang dia. Bukan Azrail yang mencopot ruhnya, enggak. Allahu yatawaffal anfus. Enak kalau Allah yang mencopot, enak. Tapi kalau orang zalim, orang yang jahil, enggak ngerti urusan ini, naudzubillah min dzalik, itu bukan Allah yang mencopot, malaikat. Innal ladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfus. Kalimah thayyibah ini dicintai lebih dari mencintai istri. Kita kalau lihat istri, kita lihat la ilaha illallahnya ada di badannya. Lihat anak, la ilaha illallah di situ. Supaya jangan sampai bertemu istri dan anak lupa sama Allah. Itu la tulhikum amwalukum wala auladukum wala istriukum, artinya termasuk di situ. An dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Caranya ini yang penting. Nah, sikutnya ini jago sama sikutnya ini yang penting. Mesti cinta kepada la ilaha illallah. Ya tahu, ya sudah tahu, kena ya kena, tapi cintanya mana? Kita dulu ya sepertinya hafazlah Quran, seperti bukan hafaz, sepertinya hafaz Quran satu khatam. Ustaz kita bilang, kamu Quran hafaz satu khatam. Berapa hurufnya sih? Kita bilang wallahu alam. Banyak gitu aja. Katanya ada 4 huruf, alif, lam, lam, ha. Hafaz enggak? Kita terang terus, kadang-kadang. Kadang-kadang hafal, kadang-kadang enggak. Allah. Kadang-kadang hafal, kadang-kadang lupa. Nah, katanya kamu Quran itu hafaz, tapi Allah enggak hafaz. Padahal hurufnya cuma 4. Quran itu berapa hurufnya? Yang banyak hafaz, yang sedikit enggak. Terus kita tanya di mana aibnya kita, kesalahannya kita di mana? Ustaz kita dengan kasih sayang ramah tamahnya dengan lillahi ta'alanya
dia langsung wa ammasaila pada tanhar. Orang yang bertanya itu hendaklah jangan digeragantang. Dia mengatakan mahabbah ente yang kurang, mahabbahnya yang kurang. Kalau mahabbahnya itu kuat, jangankan Allah, lebih dari itu tetap ingat. Apalagi cuma 4 huruf. Jadi karena kurang mahabbah, jadi sampai bisa ghaflah, lupa sama alif lam lam ha. Allah. Yan, apa kabar? Orang dulu gara-gara hafaz Quran, mengamalkan Allah 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 terus, nggak lupa dia, diberikan mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam manam, dalam mimpinya ketemu. Oh, kalau sekarang ada orang begitu diberi Allah Ta'ala tidak bingung. Kalau zaman sekarang ada orang yang mimpi ketemu Allah nggak bingung. Kenapa? Karena yang berbuat itu Allah. Kenapa jadi bingung? Yang dulu itu kan yang berbuat Allah juga. Allahnya bukan yang sekarang, yang dulu-dulu juga. Nggak bingung. Ini jadi menuntut ilmu agama, terutama 3 fak. Pertama, fak supaya sir kita itu terpelihara, yaitu tauhid. Untuk memelihara badan kita, fiqih. Untuk memelihara hati kita, tasawuf. Karena sir itulah yang bisa berhubungan, atau roh bisa berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sirri ana. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Jadi iqbalnya sir adalah dengan tauhid. Kiblatnya sir Allah. Ya kan? Mengetahuinya supaya bisa ke sana tauhid. Kiblatnya badan Baitullah. Mengetahuinya dengan fikih. Kiblatnya hati adalah akhlakul karimah. Seperti tawadhu sebagainya. Ilmunya disebut tasawuf. Yang paling mulia daripada ilmu adalah takluknya ilmu itu kemana. Jadi ilmu itu kemuliaannya menggiring takluknya. Apa ada yang lebih mulia dari Allah? Enggak, alasan itu asyraful ulum at-tauhid. Tauhid itu paling mulia. Alasan itu orang ahli tauhid itu pangkatnya luar biasa. Kemudian ahli tasawuf, kemudian ahli fikih. Jadi ahli fikih ini kepada orang apa? Orang ahli tauhid harus begini. Kalau datang orang ahli tauhid, orang ahli fikih. Siap? Ya. Jangan orang ahli tauhid yang cium ke kanan ahli fikih, pikirnya nyuruh begini. Belum tahu dia. Anzirin nas manazilahum wala tansawul fadla bainakum. Kalau seseorang itu tauhidnya sudah apa? Fikihnya dur, tasawufnya dur, amaliyahnya dur, masya Allah, gutub namanya. Li'annal gutub huwa man jama'a bainal ilmi wal amali wal balwa. Ilmunya cukup, amalnya komplit, balanya menyeraput. Ini Li'annal qutub man jama'a bainal ilmi wal amali wal balwa. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi yaqul hadha fi ba'd kalami. Kembali kepada jihad.
paling hebat jihad ini, a'la wa asyraf wa afdal min aqsamil amr bil ma'ruf nahi anil munkar. Wa minhu jihadun nafsi wa minhu talabul ilmin nafi'. Tiga ini harus kita menguasai: mengenal Allah, mengenal halal dan haram, sah dan batal, fikih, kerukunan, mengenal akhlak. Kita ini siapa? Hamba. Hamba itu punya milik enggak? Enggak. Hamba abid mukatab, selama masih mukatab, semua hasil karyanya milik tuannya. Bapak-bapak, saudara-saudara, saya mau tanya nih, bisa enggak? Bisa. Seumpama orang punya ayam, orang yang punya. Apa bapak yang enggak punya ayam memikirkan kepada ayam orang itu? Enggak mikirkan. Masa bodoh lah, itu punya orang. Kan gitu. Tapi kalau ayam milik kita, itu kita pikirkan sampai mimpi. Rasanya ayam saja bertelur. Karena dia memikirkan yang sudah masuk miliknya. Kalau milik orang lain, enggak mikirkan. Kita ini menurut Quran miliknya siapa? Semua makhluk miliknya siapa? Lillahi ma fis samawati milkan wa mulkan wa abdan. Tafsirnya Jalalain. Begitu. Habis kalau sudah milik Allah, kenapa kita masih ada tadbir? Kenapa kita masih ada macam-macam aturannya? Enggak ada tadbir lagi, sebab ini miliknya orang. Orang itu yang mengatur. Kenapa kita ikut mengatur? Disinilah su'ul adab kita sama Allah. Su'ul adab sama manusia biasa sudah kita dilarang, apalagi sama Allah. Da'i tadbir, da'il i'tirad, famal amru lak fi harakatil falak. Da'i tadbir wal i'tirad famal amru lak wala fi harakatil falak. Ada adab, Masya Allah, adab orang-orang yang sudah beriman. Nggak ada lagi. Kalau kita tadbir ada, andai kata tadbir itu berhasil, apa yang timbul? Ujub yang timbul. Kalau enggak berhasil, apa yang timbul? Marah yang timbul. Dua-duanya sudah. Maju kena, mundur kena, katanya Dono. Salah terus. Seperti kita menjalankan amarah nahi mungkar. Umpama ada satu orang mengerja mungkar, kita cegah. Apabila kita mencegah karena Allah, asal disampaikan, kamu jangan begini. Sudah. Pahlawan jangan diingatkan. Kita bukan karena pahala, bukan hamba pahala. Surga jangan, kita bukan hamba surga, hambanya Allah. Asal sudah diselesaikan, in alaika illal balagh, yakni faqat. Selesai. Andai kata orang itu tidak menurut dengan kata kita tadi, nahi mungkar, tidak nurut, kita enggak marah. Kalau kita menjalankan nahi mungkar, niat kita lain, sahjaku menagur supaya dia maasi. Kalau dia belum maasi, marah. Itu nafsu namanya. Jadi tidak sembarangan orang yang nahi mungkar. Ada orang-orang tertentu, wal takum minkum, ba'dukum, bukan semua. Kalau dia yang ditegah itu maasi, menurut, taat, apa yang timbul? Saya hebat, ujub yang timbul. Padahal in alaika illal balagh. Kata guru Saman, saya berbicara ini seperti melepas tingkalungan. Sudah dilepas nggak tahu lagi, karena ada kan nggak tahu lagi. Itu betul-betul ini. Ikhlas betul-betul. Siapa dulu gurunya? Dong. Jadi jangan kullu sifatin. Kalau kita mengajar, ya kan, ada tujuan supaya dia ngerti. Kalau dia ngerti, saya gurunya. Begitu kan sombong, ujub.
Kalau dia nggak ngerti, nggak mau, saya yang salah, nggak mau, kamu yang bodoh, begitu. Jadi luput itu maju kena, mundur kena salah terus. Nah, jadi banyak istighfar lah, banyak astagfirullahaladzim sama istri kita kah, anak kita kah, asal sampaikan begitu. Nak, kamu begini nak, sudah hidayah dari Allah. Kalau dia tidak mau masih, waktunya belum. Husnudzon, waktunya belum. Nanti ada masanya. Berarti saya yang salah. Meletakkan sesuatu belum masanya. Li'anna jihad amrun bi ra'sil ma'ruf alladhi huwa tauhid wal islam. Wa nahyun an abhashil munkarati wal azam alladhi wal kufur wal isyraq billah. Wal isyraq. Orang menuntut ilmu harus tauhidnya jangan hilang. Buru ya. Kalau kita menuntut ilmu jangan lupa yang alim itu siapa? Wallahu ya'lam wa antum bungulun la ta'lamun. Hada haqiqah, hakikat itu yang sebenarnya. Artinya kalau lain dari itu yang sasalahnya. Wallahu ya'lam. Orang menuntut ilmu kalau dia mengaku di hatinya merasa saya berilmu, syirik pada ilmu, belum tauhidus sifat. Di sini kebanyakannya orang yang begitu dalam kuburnya kesian, dipukuli. Tauhidnya kesian, lupa sama tauhidus sifat. Orang pengusaha, maaf, semeliar maaf, jangan syirik pada milik. Kalau modal atau faedah ujungan, janganlah merasa kita yang punya. Wajib kita jangan syirik pada milik. Ini yang penting, mungkar ini yang penting. Syirik ini kemungkaran yang paling afhash di kitab sini. Azam yang paling akbar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. La yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di antara orang yang kasyaf mau sholat Jumat, sampai di tempat Jumat mau sholat, mau takbir, dia pulang dia Jumat dulu pulang lagi. Orangnya orang kasyaf, karena kasyaf ini makom. Nah, dia sedang sampai di jalan situ makom. Ditanya orang, kenapa sih jadi sampian nggak jadi sholat Jumat? Katanya tidak cukup orangnya 40, cuma 20. Kok yang orangnya masjidnya sampai di luar? Katanya saya lihat semua yang lain dari 20 kambing semua. Tahu kambing? Ya kambing. Begitu. Karena hatinya itu ada syirik, ada macam-macam. Ini orang kasyaf. Ya lihat. Kalau zahirnya ya manusia, tapi ada min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fihi minal jinnati wal manusia. Enggak cukup 40 orangnya. Kan sifat manusia ada, sifat kambing ada. Jadi kalau sifatnya seperti kambing, orang lihat itu kambing semua. Sifatnya sifat kambing, walau badannya manusia. Kita ini malu sampai kita dulu tuh mau kunci rumah aja sudah, mau kunci rumah nggak keluar lagi. Karena apa? Malu kepada manusia itu taraf pertama, kemudian akhirnya malu kepada Allah. Sebab kita biasa mau malu kepada Allah itu berat, Allah nggak bisa dilihat.
Ketemu nggak bisa. Malu kepada madharnya ini yang penting lebih dulu. Malu. Kita punya zon yang baik. Ini orang banyak yang kasyaf di sini, yang lihat hati kita, yang lihat geretek hati kita, yang lihat pekerjaan kita yang kita sembunyikan. Sholatnya kita enggak ikhlas, dia tahu, malu kita. Nah, karena dorongan malu kita mau kunci rumah, mau khalwat, sepertinya khalwat, mau memperbaiki diri sendiri aja sudah. Enggak perlu orang yang diperbaiki kalau diri kita masih kotor. Begitu pikiran. Sudah berjalan-jalan, kebetulan sakitnya ada juga, odor syar'i ada juga. Odor yang ianya itu tadi karena malu tadi. Sekalinya ada 4 orang datang dari orang soleh, khusus kedatangan mereka memerintah supaya kita keluar. Kalau sudah 4 ini memohon, bahkan menyampaikan izin keluar, kita kalau masih enggak menurut, sami'na wa asaina, bukan sami'na wa ata'na. Cuma dengan syarat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diangkat jadi khalifah Rasulullah. Kalau sudah kamu yang mengangkat, saya permintaan satu, tolongi saya, bantu saya. Kalau kamu yang mengangkat, tolong saya, bantu saya. Jangan mengangkat aja nggak dibantu. Bidang mana yang penting dibantu? Bidang kesalahan. Di mana kesalahan saya, tolong tegur. Ini bantuan bukan bantuan harta, bukan bantuan jiwa, bantuan ini aja supaya kesalahan saya itu dibetulkan. Sepertinya kita baca kitab kan, kitab ini kitab gundul. Harus yang ahli sorab membantu saya supaya sorabnya jangan salah. Nahu, ahli nahu betulkan supaya jangan salah nahunya. Lugat jangan sampai salah maknanya. Ada lagi, hati saya, lidah berbicara harus ada di sini yang spesialis menjagakan lidah saya jangan sampai salah. Seperti ngupat orang ke apakah, harus ada spesialis yang menegur. Siap saya keluar, asal ada yang membetulkan. Yang lebih penting lagi, geretek hati saya waktu berbicara, waktu melihat, harus ada orangnya yang menjagakan supaya jangan ghaflah. Kalau komplit semua itu, insya Allah saya keluar. Kita serabanya kurang ini. Kita takut jangan jadi lilin. Orang senang dapat terangnya, namun lilin kesian, hancur. Takut seperti Bal'am bin Ba'ura. Sudah dapat Ismul Azam, matinya kafir. Takut seperti bersisa. Kan begitu. Takut sama yang dilihat oleh kasyafnya Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Katanya waktu di dalam kitab itu Lataiful Minan karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani, wa mimma manallahu bihi alayya, di antara nikmat Tuhan kepada aku masalah satu hadis ini tidak lagi ragu-ragu yang seperti dulu, yakin 100%. Apa hadisnya? Yaitu hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ini hadis ini aku diberi Tuhan kasyaf melihat dengan mata kepala. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Seorang alim meninggal dunia dikubur. Abdul Hasyarani hadir waktu penanaman. Abdul Hasyarani melihat bahwasanya dalam kubur itu ada ular. Ular itu kepalanya banyak sekali. Ada. Lalu mematuk lawan si ulama yang mati itu tadi. Jadi karena yang mati ini banyak dunia yang dikasihinya, sekadar dunia yang dikasihinya berapa, itu juga kepala ularnya yang matuk. Ra'su, kepala. Kulli khati'ah, satu khati'ah, satu kepala, ada ularnya yang matuk. Aku lihat sendiri katanya. Buka aja kitab Lataiful Minan yang dikarang Abdul Wahab Sya'rani, bukan Lataiful Minan yang dikarang oleh Ibnu Athaillah.
Ya kitabnya itu sekarang tidak ditobak lagi, begitulah agama. Karena apa kitab itu tidak ditobak? Karena orang yang membacanya sedikit. Jadi ujar tukang cetak percuma, nggak laku juga. Kemunduran kita. Saya katanya kalau orang syarif atau syarifah, saya nggak usah lihat mukanya. Saya dengar suaranya saya sudah tahu ini orang syarif, ini orang syarifah. Wa mimma manallahu bi alayya itu. Jadi nggak bisa dipalsukan. Kasyafnya beliau. Walau tidak punya silsilah sebagainya, tapi ini dia tahu di suaranya. Ada lagi kata lain, saya tahunya di belakang sini, nggak di mukanya, di belakang belit tundurnya, ini orang saya. Ini lain. Di antaranya nikmat Tuhan kepada saya bahwa saya ini menyerahkan anak istri saya kepada Allah tiap malam. Bukan saya menyerahkan kepada kepintaran saya mendidik anak dan istri. Begitu. Salat, berdoa tiap malam untuk anak dan istrinya. Kan pimpinan itu bukan dari kita, dari Allah. Jadi usahanya ini bukan dengan lidah begini-begini, langsung kepada Allah. Jadinya semua anaknya jadi orang soleh. Kalau kita itu dengan kepintaran kita mendidik anak istri, apa hasilnya? Kalau anak istri menjadi orang soleh, karena kita memandang kita yang memimpin, ujub dan takabur. Karena saya orang yang bijaksana, lihat istri dan anak saya, ujub. Al-mu'jibu yantazirul maqta minallahi ta'ala. Orang itu menantikan marahnya Allah. Kalau istri sama anaknya enggak menurut, apa yang timbul? Marah. Jadi diturut orang salah, tidak menurut orang salah. Karena nafsunya masih ada. Ini termasuk masalah yang halus. Karena apa jadi halus? Karena jarang terpikir. Padahal rusaknya itu Masya Allah. Syirik di dalam nasihat. Kita kalau memberi nasihat itu harus tauhid yang ada. Jangan disyirikkan. Aku yang beri nasihat bersama Allah, maka la syarikalah. Kenapa aku bersama Allah? Menasihati orang bersama Allah, apa Allah menghajatkan bantuan kita? Kadang-kadang lidah kada kawa ini mengkada dihimati. Berarti Allah berhajat kepada himat kita. Himat kita berhajat kepada Allah. Jadi dua namanya Tuhan. Kada sedikit sampai ke lidah itu. Nah, itulah sebab itu banyak orang yang mati tidak membaca la ilaha illallah. Karena wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Nah, ini yang kita khawatirkan. Oleh sebab itu yang penting cinta kepada la ilaha illallah. La fa'ila illallah. La muharrika, la musakkina, la raziqa, la mu'ina, la mu'allima. Itu semua. La ilaha illallah. Cinta kepada la ilaha illallah. Mudah-mudahan berkat wali-wali yang hadir. Tiap 40 ada satu. Ini berapa kali 40? Apalagi semua ini ada termasuk wali umum. Semua orang beriman itu wali karena dipelihara daripada kufur. Kan begitu, wali umum namanya Allah waliyul ladzina amanu. Apalagi wali khusus tiap 41. Kita mohon kepada Allah berkat syafaat mereka. Ini jangan lupa afhasil munkarat wal adzam alladhi huwal kufur wal isyrak billah. Jadi kepada orang menuntut ilmu jangan syirik di dalam sifat ilmu. Allah yang alim, saya tidak. Saya mohon berkat ilmunya Allah. Saya mohon syafaat ilmunya Allah. Berkatnya ilmu Tuhan itu aja yang jangan ilmunya hendak diambil.
Kada bisa diambil. Kalau mengambil punyanya orang zalim, apalagi punyanya Allah diambil. Al-kibriya wal 'azamah itu yang disebutkan. Padahal sababnya kibriya 'azamah ilmu. Kalau manusia merasa berilmu, di situ ada kibirnya dan 'azamah. Sedangkan al-kibriya wal 'azamah ridai. Enggak boleh diambil. Itu takut ada ular satu kepalanya banyak, menggiringkan hubud dunianya. Berbeda banyak dunia yang dicintainya, banyak juga kepalanya. Hubud dunia ra'su kulli katanya. Supaya zuhud dari dunia. Yang tadi kalau ayam itu miliknya orang, kita nggak mikirkan, masa bodoh. Begitu juga semua ini miliknya Allah, kenapa kita macam-macam? Sudah orang semua, apalagi jafal dalam. Sudah fi kitabin mastur kullun, fi kitab semua sudah selesai. Al-amru mafrugh alaih, katanya Sufi, al-amru kulluhu mafrughun alaih. Sudah selesai. La yubaddalul qawlu ma yubaddal, la yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Habis. Wa awalul jihadi ad-da'watu ila al-islam. Tsummal qitalu bis-sayf. Itu yang disebutkan apa? Amar nahi mungkar, kepalanya jihad. Alhamdulillah di sini enggak ada jihad lagi kita di sini. Mana ada? Enggak ada. Alhamdulillah orangnya mukmin muslim. Tinggal jihadun nafsi lagi yang ada. Jihadun nafsi yang ada. وقد ورد في الجهاد من الآيات والأخبار ما يطول ذكره ويتعنذر حصره ونحن نذكر من ذلك شيئا يسيرا تبركا بذكر هذا العصر الشريف من أصول الدين الذي أعز الله به الإسلام والمسلمين وأذل به الشرك والمشركين. قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. Wajib kamu berjuang, walaupun berjuang itu sangat dimarahi oleh nafsumu. Ya kalau menuntut ilmu nang kayak ini lah. Lamun muridnya duduk mencatat waya-waya, mendengarkan kadang-kadang. Kalau tuan gurunya kada bisa waya-waya, baca terus, mikirkan terus. Saraf matanya jalan terus, saraf otak jalan terus. Guru sama murid ya sudah, kadang-kadang catat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, biasa. Kalau guru tidak mengajar sampai 3 kali, apa, wah sudah ribut. Tapi kalau murid nggak datang 3 bulan, nggak ada masalah. Jadi jihad itu masya Allah, apalagi memerlukan tadi, nahunya jangan salah, sorof jangan salah, lugat jangan salah, lidahnya jangan ada ngupat orang, hatinya jangan ada niatan macam-macam, lupa jangan juga. Kelakuannya supaya baik semua. Macam apa jaganya kalau tidak berbantu-bantuan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan malu-malu negur, tapi menegur itu kan harus ada caranya, ada adabnya. Kan begitu. Ayah kita salah, yang negur anak harus ada. Ya, kan begitu. Ayahnya sudah makan, sudah tidur cukup, sudah. Bagaimana keadaan pikiran ayah? Ya senang. Boleh enggak saya mau bicara? Ya boleh. Seumpamanya ayah begini, bagaimana? Insya Allah begitu. Kalau ayahnya makan belum, tidur enggak cukup, ya kamu salah begini apa? Oh sudah enggak bisa, caranya lain. Caranya lain. Jadi mafsadahnya banyak daripada maslahatnya, karena taktiknya lain, caranya lain. Wah berat guru ini kalau tidak dapat bantuan dari Allah, berat. Orang yang didudukkan di makam ini, oh berat. Cocok aja lamun ikan yang masih hidup mohonkan ampun kepada Allah, kepada muallimin nas al khair. Hatta al-hitan fil bahar. Mintakan ampun kepada Allah li muallimin nas al khair, bagi orang yang jadi guru.
Sebab berat kada gampang, berat guru, berat semuanya urusan. Muridnya kalau begini, kerjanya murid, orang tidak mandang muridnya itu. Ini pasti pimpinan ustadznya begini, ustadz lagi yang nyandang. Orang bilang boleh kerja riba karena murid guru anu kerja riba, berarti boleh, gurunya nggak negur, berarti boleh. Sandangannya luar biasa. Guru sarapangnya kemana? Nah, kata lu gaji berat ini. Jadi kita doain orang-orang yang bertugas itu, didoain semoga hidayah Allah itu ditambah, sabar dan ridhonya, tawakalnya, tabahnya, sebagaimana kesehatannya, apanya terus ditambah Allah. Apalagi punya cuma satu unggil lagi, satu aja lagi. Sudah mata kepala menyaksikan cuma tinggal satu. Orang kalau punya anak 10, mati 9, sisanya satu, gimana cintanya kepada yang satu? Luar biasa. Punya Allah berapa? Punya Nabi Muhammad berapa? Punya Quran berapa? Nah ini kalau sudah mau banding ke situ, sayang sekali. Karena enggak ada gantinya lagi nih. Alhamdulillahi la abghi bihi badalan. Hamdan yuballighu min ridwanihil amala. Abdullah al-Haddad yaqul fi ba'di qasaidih, Allah Allah la abghi bihi badalan. Allah Allah hu ma'budi wa mu'tamadi. Allah Allah ma fil wujud wala fil kauni min ahadin illa faqirun li fadlil wahidil ahadi. Allah Allah sahutan yang batu rami itu hadrami asli ya. Asli hadrami arif hadrami asli lo belum tahu dia. Ini yang di dalam ini nih harus ada spesialisnya yang menjagakan. Tegur. Kemudian waqad warada fil jihad bil ayat akhbar, habis tadi lah. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wajib berjuang walaupun berjuang itu sangat bertentangan dengan nafsu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Asal tahqiq kalau dalam Quran. Yakin dan pasti 100% yang dibenci oleh nafsu itu, itulah yang menjadi kebaikan bagi kita. Kalau kalimat asa dalam Quran maknanya pasti. Jangan dimana asa semoga, itu belum tahu dia. Kalau asa dimanakan pasti sudah tahu dia. Nah, itu. Asa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Kita itu mau istirahat dari berjuang, keinginan kita, padahal istirahat itu lebih menjadi jahat, rusaknya lebih rusak. Gitu. Kalau dokter tidak praktik lagi, gimana keadaan orang sakit? Ya. Nah, tapi kalau aulia praktik terus dulu sampai dikubur masih praktik. Aulia, su'ila Rasulullah SAW an ayyul a'mali afdal. Qala wuqufuka baina yaday waliyyin lillah kahalbati syatin aw kashazzi baydatin khairun laka min an ta'budallaha hatta tanqati'a irban yakni qit'an yakni al-maut. Qala
hayyan kana al-wali aw mayitan? Qala hayyan kana aw mayitan. Duduk di majelis seorang wali sekadar separahan susu. Susu itu kalau dipercek sudah selesai. Atau sekadar mecah telur yang masih mentah, tak sepecah. Sekadar itu duduknya lebih baik daripada beribadah mulai keluar di perut ibu sampai mati. Siang malam non stop. Apa ada terjadi? Duduknya di majelis aulia begitu sekadar separahan susu, sekadar pecah telur satu biji yang mentah. Berapa detik ada? Sudah. Itu sudah luar biasa. Ditanya, ya Rasulullah, waliullah yang masih hidup apa yang sudah dikubur? Katanya Rasulullah, hayyan kanal wali o maitan. Sami mawon podoai. Sawah-sawah belilit. Jadi masya Allah sampai di kuburnya masih dia. Di padang mahsyar. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Man imamuna? Sayyiduna Muhammad. Yang dipanggil itu Sayyiduna, bukan kita. Kita ngikutin aja. Untung ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bin Rasul. Kita untung umatnya Nabi Muhammad. Yang dipanggil itu imamnya, komandannya, prajurit belakangan aja. Mestinya prajurit belakangan, seruan belakangan datangnya, pulangnya belakangan. Jangan seruan, duluan makannya, pulangnya duluan, komandan duluan. Dadah. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Man imamuna? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qaiduna? Sayyiduna Muhammad. Ana awwalun nasi khurujan idza bu'ithu. Wa ana qaiduhum idza wafadu. Wa ana syafi'uhum idza hubisu. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Jangan gair kamu. Ujar Muhammad Amin, jangan gair. Ilat masih handal. Saya diberikan tugas. Ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu wa ana gaiduhum idza wafadu wa ana syafi'uhum idza hubisu. Atau kama qala ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bin Rasul. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Semua yang tidak diingini nafsu itu adalah untuk kebaikan bagi kita. Yang diingini nafsu menjadi kejahatan bagi kita. Yang dibenci nafsu itu yang kebaikan bagi kita. Dapat bala musibah senang nggak nafsu? Bala musibah, sakit dan sebagainya, nafsu senang nggak? Padahal di situ lurung kebaikan kita. Supaya kita ingat sama Allah, ingat tahun akhirat, baca wirid, ya kan? Dekat sama aulia. Kalau sudah dapat sakit tuh, sudah cari jalan gimana? Perlindungan kemana? Perang di Martapura, ya sudah, pada ngungsi ke Tunggulilang. Saya juga ikut ngungsi dalam perut ibu. Sampai lahir di Tunggulilang seberang gara-gara perang. Dasar Yepang ini. Yapan. Jadi keluar di perut ibu, dada saya sebelah, sampai kaki sebelah. Sepertinya hitam. Ini kesindiran perang. Perang sama Jepang. Mau lihat nggak? Mbak untung lihat lihat ininya aja, apalagi itunya. Tunggul Iran juga di sini sebelah. Ujang orang Bahari tanda samut. Tanda samut. Jadi kita begitu keluar di perut ibu langsung ikut perang. Betul. Melawan Jepang. Tahu riwayatnya. Jepang mau nyebrang. Naik apa?
Yukun bilangnya Arab. Yukun artinya jukung. Arab tuh kalau bisa kalau nyambat jim ya, nun itu yukun. Hayyamal ambil yukun. Kalau baca di Quran ya yuj wa majuj artinya ya'juj wa ma'juj. Ayokun begitu Jepang naik ke Jukong, orang kada bisa berjukong, tinggalan. Yang satu tenggelam, kata Jepang, ya sudah pulang kita. Pulang. Ya sudah. Padahal itu ada orang beranak di seberang. Tapi yang ianya, yang tukang tiupi ini siapa? Abdurrahman Tunjado. Ada di seberang. Gara-gara Amit aja, Amit bilang ada di seberang. Orangnya orang putih, dikiranya Belanda. Itu aja. Ngaran kulla yusibana, baca terus zaman itu. Pada malam Jumat lagi baca terus kulla yusibana ayat 10. Insyaallah kalau membaca itu, kalau masih membaca kada mati. Kalau di rumah membaca insyaallah kada masuk penjara, hanya di rumah. Ayat 10 itu dulu Masya Allah jadi kuah guring, kuah makan. Ayat 10 itu la tudrikul absar itu dibaca, membacanya itu di dalam derum inggan sini benyalam. Meninggal sini kalau kau baca lagi malah kenapa kenapa hitungannya ada sekian. Insya Allah kalau kadap orang kada melihat. Kalau saruan orang pinandu aja. Lamun nang saruanan orang pinandu juga mungkin dilanjah orang atau waktu disuruh nasi lepas. Itu isim kopi itulah. Yang mendidiknya di Karaton dulu isim kopi itu mendidik termasuk ayah saya dididiknya Guru Makmun anak Haji Husain wali min auliyaillah. Siapa gurunya? Abdurrahman juga Tunjado. Makmun tuh ke situ mengaji. Ulun ndak mengaji ilmu itu, jangan lajari kayak ulun kitabnya ada bisi Samsul Ma'arif kan apakah mujarabat nang halus nang galan nang sabdang nang panjang nang handap ada ulun bisa tinggal lagi ijazahnya itu jasin ada kalau kada tahan. Sidin itu benar mesti ada dulu. Makmun tuh ada kalau kada tahan. Tok mana ada kalau kada tahan kami. Terus mesti ada pendel dulu. Orang sayang lawan yang bersifat ujud kanya mau apa meninggal. Jadi semua ada ngarannya. Kalau di kampung Melayu siapa Abdullah namanya? Ujud. Abdullah Ujud. Nah itu semua itu ada di sini dulu. Sayang banget Tuhan. Sayang banget Tuhan. Sayang banget Tuhan. Akhir kata Sumakmun, subhanallah. Subhanallah kehabisannya. Masya Allah Sumakmun. Kalau tahu kisah, bah Sumakmun itu bahlon terlalu ya. Hebat orangnya ujar guru bangnya, kamu tahu kan? Makmun anak siapa tak? Anak Tunji Husain jika datang tahu kamu tahu ya. Itu iya tadi sini. Ujar guru bangnya itu iya tak? Bahal jorong tukuknya sini ke rumah ulun. Sumakmun itu bela jalan pagi ke sore ke. Ada ayah mesti singgah. Banyak singgah tuh bapandar berdua. Ulunnya hendak mendangarakan macam-macam cara ayah supaya berjauh. Malun beparak nang jadi ambilkan kopi. Iya. Kada mendengar pulang ambil kopi. Anda kopi duduk pulang. Nang ambilkan rokok. Iya. Rokoknya aja lah. Nggih. Ya rokok, udah mati kikisannya ada ya. Nak duduk pulang kikisannya jauh pulang. Jadi sama antara kita berjauh itu bapandar. Tuha sama Tuha ngalih banar orang Tuha bapandar Tuhan anak-anak umpat nggak ada makanannya juga. Guru ayam misalnya pakai pakaian apa? Anu pangap daur sudah. Ini bapak kita tawa. Nang maatur hatiku nih kasihnya tolongnya supaya jangan kiri kanan supaya mukhlisin ulun aja. Udah tuntung sereneta. Sudah duduk sini kada ada akal lagi. Jala. Nang sandal Sumakmun tukang dibujurakan. Nah iya. Sudah dalam dibujurakan. Nang di sini tukarakan rokok dulu. Segar kena malam iya pulang. Datang kada ada kisah lagi. Nyawan ini sudah isyaratnya berapa kali dia menyuruh nyoba jawabnya jangan tak mendengar pendek orang tua tahu nah sudah ya bertahan lagi berjawab lah kada tahu kisah nah pak kada pendek berdua mak bener rami bener aduh ayah kita penderan mengapa kau tahu padahal rahasia ya siang
Apakah tahu? Ujar guru Bangel, iya tak di sini orang iya tak namun tuh iya di sini. Kenapa meninggal umahnya Haji Mas'ud Tunjalo? Arwah Tunji Erpan ada, Julak Erpan ada, melawat juga. Lalu turunan ke kubur membawa anak arwah Julak Erpan, Guru Seman, ulun di belakang. Ujar Tunji Erpan, Makmun ada kah? Ujar ulun, kira-kira ada aja nih, cuma di mana kasih melawatnya? Makmun tak jatuh Erpan, Makmun tak keanuman dapat. Ujar Tunji Erpan, Makmun tuh keanuman dapat. Hanya lagi anum sudah wasil orang. Di mana tahunya Jarpan? Tentu bakas bisa terpandar. Inya orang-orang soleh itu, kalunya bisa berpandar, hanya tahu, soalnya terbuka gitu inya itu. Kan boleh aja kalau membuka lamun lawan ahlinya. Umbah. Hanya mau bukaan lagi, bulan. Ya Allah, bulan. Hanya sudah ahlinya juga kalau orang ahli, kan boleh loh. Nah ini. Jadi lah tahu. Lamunnya kadang membuka siapa tahu? Tahu, belum tahu dia. Ada yang locol sekalinya iya juga. Kadang mengira. Syukur jantan, muhlis siapakah lagi di dalamnya? Belang kepada Habib Hasan Yamani. Mengaji, guru Bangil ngaji juga situ. Bakawan lah syukur. Waktu itu syukur belum ada. Guru Bangil datang. Muhammad Sarwani ujar Hasan Yamani. Ikam tahu kalau syukur? Tahu ya lu. Tahu kaim apa? Tahu ya lu syukur tuh tahu lu syukur bang. Ujar sidin syukur tuh wali. Mintuk aja guru Bangil. Hanya aja belum tahu aja. Dikira teman biasa. Dikira wali ujar Hasannya mana? Tahu lah ikam. Kada tahu. Syukur ini guru ya, apabila sebelum membaca kitab masuk pada dulu jaga lubangnya ke kamar Hasan. Lawas keluar kan hanya Hasan keluar. Mbah boleh ini masuk pulang. Sekalinya ujar waktu rancak-rancak kalau masuk melihat Rasulullah yaqobatan bihiga Hasannya mana? Kan itu akbarul apa? Akbarul karamat. Itu ngarannya mulhaq bis sahabah, bukan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim aja. Tuba liman ra'ani. Iya tuh. Nah, lawan ikam, tahu lah ikam karamatnya pada tahu jualan. Itu kan sudah kayak itu. Ikam tuh bisakah mbahnya melihat syukur hati sakit, bisakah? Melihat syukur hati sakit kada? Aja guru Bangil ulun sedih macam bah melihat syukur tuh nah hilang sedih tuh karena inya locok. Nah itu bukan orang wali itu gembira lahumul busra al busra lahum daiman abadan. Kalau orang takawal busra apa sebutan orang? Temannya busra kan begitu. Pian menonton lawak tertawa yang di TV itu pian pun merangut lah tertawa juga. Artinya kalau tertawan orang gembira ikut gembira juga. Nah itu aja sedenta. Lalu guru Bangil ngesahkan itu lalu jantan syukur itu tadi kayaknya aja sidin mana kayaknya dingai namun inya tabur jula ada syukur datang kemari karena ikam kukio karena asal melihat aja sudah kesini apalagi kau bersalaman sampai kematian sudah dapat syukurnya mati juga. Cuma pernah syukur mengirimi surat beberapa kali, memberi gambar beberapa kali, itu aja Pak. Lamun langsung pendilan kada bisa. Meninggal aja sudah. Pontianak pula. Pontianak. Kisahnya syukur itu sudah alim datang di Makkah, masuk di Pontianak, tahukah bahasa lawar panjang, bapupiah jemang. Paham kan? Kitab-kitab sidin dalam peti diandak dalam masjid. Ke pasar Salongonan bata tukar bawa bakul.
Senang bener. Maka itu pekerjaan mendatangi satu kampung nang orang belum kenal. Minta. Sekalinya kaum rupanya melihat pati siapa nenek bongkarnya kitab isinya laporakannya elon guru-guru di situ ada ini kurang mandek peti kitab siapa ampunnya tahu tunggu ya mahnya datang ikan ampunnya pada ketahuan orang tahu lagi ya. Jadi rupanya kitab nang betuyuk ini memaspurakan juga adalah jagakan hatiku nih segera jangan sampai itu mulai sini udah aja ya ada nang itu ini yang mudah-mudahan ada sholat jangan tertahan-tahan jangan tersinggah-singgah terus saja kada sempat terdapat jadi nang ujar orang bari adrok nah ini ayo masa dapat ini kita mengaji atau pendidikan bagus yang lebih lagi bagus dari pendidikan adalah adraktu kita berdapat kawan orang wali-wali itu lebih daripada pendidikan. Lihat saja orang yang pendidikannya rendah tapi banyak terdapat wali-wali berkatnya lihat alahan pada nang harah-harah didikannya harayan nang didikannya komplit tapi mendapat wali-wali kurang besinya ada bepamul adraktu itu kalau kita lima tekura bahari limbahnya hanyar kawin sudah jarah aja kelampayan jarah kabasire di antaranya Haji Mulia lawan Haji Sofiat limbahnya kawin hari kedua jarah ka Basire Habib Hamid dan Abbas Bahasim masih hidup bah jarah di situ diambilkan sin ayam bini sikong intalunya 11 mohon ya sitin julak makasih kayak itu jadi ulun menurut dia mohon julak mengenal kesal ini dimakan intalunya dijarang dimakan ayamnya di sup sebelah ujar kota syaballah di sup syaballah di sana jadi ana syaballah inti syaballah hanya 11 orang sekalinya keluar sikong seman keluar asif keluar ipah keluar masliyah keluar pulang siapa lagi keringat lagi nah semuanya siapakah Hamri keluar pulang Siti keluar pulang sampai 11 habis kada beranak lagi nenek dasar intalu Basireh 11 nya 11 dibari intalunya 11 ayamnya sikong mokol jasidin Habib Hamid masih hidup masih majizo makan pas 11 jadi jurang piannya jurang kayak intalu pertama ada akunnya tetesannya aja itu berkat ngarannya sekalinya nang ininya mbah keluar pulang di parut rumah kada sing bunyian gura 5 jam kada berbunyi sampai dituntang si Kusairi ini Kusairi lagi halus dengan Kusairi dituntang ditabuk-tabuk kada mau bawa suara juga ujar salbiah nininya mati juga cucuk sekali 5 jam tolong nyar no kenapa pada gampangan takutan melihat dunia siup jadi ujar gelombangnya itu ngarannya mana panah mulai ke anak jadi orang nih masuk mulai ke anak nih masuk napa aja Tuhan teras ya kanya bapandel kah matinya menyebab pandel kakak itu teras nah abulungan jadinya itu kisahnya tak riwayatnya riwayat Nur Muhammad kenapa barang aja kan situ terserah ingatan ikan aja itu barakatnya itu pada mau nyusulan mama kana mau banyak menangis lapar bawa ke sebelah rumah bahalat sebuah aja tunjado ilat dikunyut taguring kanyang boleh karena menangis pulang bawa pulang sudah nah sudah pindah aman ada apa-apa lagi dua di kiau ya Habib Hasan Al Idrus ingat ya ngulirang bakula juga itu lawan ayah bisa bukuta tahulah Habib Usman Badawi tah Habib Usman Basra Habib Usman Bandung tah nah itu bisa pupu ayah juga karena ibunya tuh jaba itu bang jadi bininya Habib Husain tah lawan ini selbiah bisa pupu aing nge
umahnya Habib Usman teh Bandung sidin tahu yang ini kemanakan pernahnya tahu sidin aing ge itu tak Aliyah kan siapa ngarannya saya lihat lagi siapa ngarannya tahu. Jadi Habib Hasan nah apapun bawakan motor jamban pian ke Subarang sini ini buyut ulun hendak ke Pasayangan pian bawakan kalinya boleh bang motor keluar waktu itu dihantamnya ya fang habis jadi Habib Hasan doakan aja selalu kalau keluar motor aja aku doakan aja sini turun ini nih bejukong buat di motor Jepang basalurna liga mendengar suara motor kada melihat kada sampai ke sana bulutnya minta juga kada gampangan doa orang itu hebatnya sampai ke Pasiangan dulu rumah Anang Serkawi tabari yang situ tak Padang di belakangnya itu Pak itu lalu pulang menyebarang ada situ lobang tuh nah ada pohon jambu Jawa situ ada dapur bekas urangnya bajauh Jawa juga ampunnya situ guring dulu sedang aja itu balik pulang ke rumah arwah kai Asbo iya nang para kuburan bapak tah tanahnya tuh Mangun Jaya ampunnya itu tah nah hanya julak menukarkan tanah rumah nang di situ dibariakan oleh warisnya nang di Thailand mbak anak kayak Asbu di Thailand Parida acil Parida malin aku untuk membariakan basuran nang membagiakan warisnya seorang guru ramli sekian dapat Parida sekian dapat anu jaleha nya kesanya tuh anu kaiku tuh pembagusnya nih mata purani rupa sampai digelar anu Asbu bagus Asbu agak guru Tuhan nang kesah kadada sih nang paling langker sepupu dari Topang Asbu sepupu dua kali guru Tuhan dan sanak ini dia adalah jadi kawin dong di sana ngarannya Hajirah orang situ Hajirah ngaran arwah kaya aliman juga apa mun alim Tuhan tadi mun alim kan Tuhan jadi aliman nah kayak ini baik rupa intan gana-gana intan tunji jalil nang di apa artinya siam itu sangkannya ini ampunnya jer kayak aku ada ampunnya ini milik orang sini bisa coba bahasa Perancis bisa Inggris bisa oh anu orang dahulu tuh ketujuh juga berdengar kalau tuh ada kita nih Inggris tangnya alaipiu aja iya kan tang pindah tangkiu aja itu aja lainnya kalau di situ aja prompto itu aja bigi-bigian bigi-binjai pengenalnya nah ya ujarnya itu tadi saya mau mengambil kamu menantu saya mau enggak mau presiden tetapi saya Islam oh masukkan aja anak saya nih ada si anak bujang keempatnya si Thailand pilih aja si kok dipilih si Denang oh orang bakal kan pilih si Denjuan nah artinya teman-teman ya ada gana numpang riba sabaran diislamakan sidin dulu dilajari sampai bisa model kita Banjar juga hanya dikawini ham orang bare kadang kawini dulu hanya dilajari kang ngalihan hanya nah dialih ngarannya Zalekho kai ini rupa seperti Yusuf nah ini jelehannya nobada usuf lan julak leha nah kenapa beranak sikong bini-bini di ngara nih kai ini Faridah dasar ilham artinya tunggal sudah Faridah lahir zaman perang lalu Faridah lawan jeleha tadi diandak di mana di Padang di Pahumaan nah kai ini lapar parut membawa apa ngarannya itu wadah nasi tah rantang makan dulu kai di warung isi rantang cagar bini Faridah masih nyosok babaya turun keluar dari apa dari warung tadi kapal terbang ada di atas nyong masuk di mana di solokan jambatan kapal terbangnya bakantut artinya bom gugur di situ habis riwayat
100 nama nyembah yang akan. Waktu itu banyak banget sudah. 100 di sana kan banyak sudah. 100 itu kan Allah pada 40 sudah nyata surga. Jadi paridah tadi tunggal wah ini paridah itu bercucu ngirimi surat bahasa itu ada kawakesah bahasa apa kan itu telan bahasa telan ada cucuk hidup aja lagi acil paridah itu anak sirim cucu nala ujar teh laki paridah teh suginya pejabat pulang tahu dapat kaki nalon marinan itu talon sepupu di sana kemana kan ada di telan itu nasib kayak dapat rezeki di telan. Ini apa kisahnya teh? Susah itu tadi artinya menjadi kebaikan. Wallahu ya'lam. Nah, Allah Ta'ala nang tahu terus-menerus. Wa antum. Nah, ayo bari sambat orang tuan guru kurang nyambat kan. Kurang guru besar, no iya aja. Iya sudah. Bari sambat orang pian kada tahu. Ya kada. Pian bungul sarik, pian ini bungul sarik. Pian belum tahu sekolah. Senang aja padahal belum tahu bungul itu sama cuma caranya aja. Jadi kita kalau dipadakan orang bungul tertawa aja. Sebelum orang mengadakan bungul kita sudah yakin diri. Bungul juga. Jahil itu sifat siapa? Sifat makhluk. Sifatnya aridikah? Zatikah? Zati. Kalau mau terpisah mengarang jahil itu kalau mau terpisah. Ilmu itu zatiyah sifat Allah kalau mau terpisah juga. Ini kebanyakannya yang kita jaga bana perhatikan betul-betul jangan syirik pada ilmu bagi orang menuntut ilmu. Bagi orang pengusaha jangan syirik pada milik. Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Lamun hendak hati kita tuh kuang, kada ada sandangan apa-apa, enteng, nyaman, enak, langsung enak. Enak. Ini apa? Rasa gicorong terus. Nyatakan aja kisah arwah bapak. Ada aja arwah bapak orang bahari, bisi anak sikong, nakal benar. Lalu garing mangga sudah nak, aku naknya sudah nampak mati rasanya. Napa? Anak ini orang tuh kisah. Aku nih hendak madakan ikan perbatasan. Amin tuh kabah. Dikiranya abahnya banyak bisi harta. Coba hambin abah lo hambin ya. Sampai di kebun karet, garis mereng angkor mawi gatah. Nah ini kayak punyanya orang. Jalan lagi sampai di sawah, keliling-keliling ini punya orang. Jalan lagi macam-macam punya orang. Sudah susah anaknya. Lantas bah, yang punya bapak mana? Katanya bapak tidak punya apa-apa, supaya kamu jangan menyangka, jangan ambil hak orang. Marah si anaknya, dihampasnya abahnya. Nah ini ayah artinya supaya itu kan tauhid, supaya jangan merasa milik kita. Semua batas-batas punya orang, punya lillahi ma fis samawati. Itu bukan dibaca aja, diamaliakan keyakinan itu tetap dengan bawaya. Itu katanya Junaidul Baghdadi yang mengatakan zuhud itu yaitu alla yakuna laka milkun. Junaidul Baghdadi begitu. Kalau pendapat Sidin zuhud itu alla yakuna laka milkun. Sedangkan Junaidul Baghdadi itu kan imam bagi tasawuf kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan merasa milik. Cuma itu bang Dame, ini hagi anak ya. Sudah hagi kita cukup aja anak pulang. Ini hagi anak. Lamun harta itu milik kita, apabila kita maulah. Lamun harta milik kita mati, kita kenapa diwaris orang? Lamun abah tuh kita ampunnya kenapa jadi mati diambil malakul maut? Mun kita ampunnya masa kita mau diambil orang? Itu baktinya orang na ampunnya, orang nama ambil. Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Roh kita punya siapa? Malakal maut tugasnya. Badan kita punya siapa? Kubur punya, ulat ampunnya. Jadi badan kita ini miliknya ulat pada zahirnya. Roh kita milik malakal maut mengambil. Harta kita ahli waris. Kita punya apa?
Bukan kena, sekarang sudah begitu. Sekarang sudah begitu, bukan nanti kena lagi. Nanti kena Gunung Jabal sama. Nah ini resepnya orang yang awet muda. Umur 60 seperti 18. Apa sih resepnya? Bersih di sini, nggak ada apa-apa, bersih. Nggak ada syirik di dalam sini, di sini juga. Semua milik orang. Yang dikhawatirkan begini guru, tumbang tumbalik. Nah Habib pada paham tumbang tumbalik artinya kerja keras Habib ibadahnya. Taunya ibadah yang banyak ini ngupat orang satu kali sudah diambil orang pahalanya. Atau ngupat orang nggak pernah, tapi di sini ada hiri dengki, habis juga. Apalagi punyanya kita. Yang dikhawatirkan ini kalau harta ya sudah orang punya, roh sudah ada petugasnya, badan, ulat. Ibadah ini kalau diambil orang gimana? Gara-gara kita yang menyerahkan, saya serahkan ibadah saya kepada si A, buktinya ngupat atau dengki. Lihat orang dapat nikmat rasa dikurukut bidawang 4 miliar, pada 40 lagi. Sebentar aja hidup, mudah-mudahan hidup serta la ilaha illallah, mati pun megang la ilaha illallah. Ini yang penting cinta kepada Allah, bukan seperti orang sponsor. Yang penting rasanya dong. Nah itu kan rokok jarum. Yang penting la ilaha illallah. Ini yang sangat kita cintai. Insya Allah ini manfaatnya luar biasa. Seperti marah tadi, obatnya gitu aja. Kalau saya marah, berarti saya yang dimarahi Allah. Astagfirullah. Jadi marah tuh nggak ke lain lagi, nggak ada lidah lagi kepada orang begini, nggak ada matanya begini, nggak. Cukup kita sama Allah aja. Obatnya marah. Kan akal menerima. Yang marah itu siapa? Saya. Yang mengirim marah itu siapa? Berarti saya sudah diberi Tuhan marah, saya yang dimarahi Tuhan. Itu kan akal nerima makul, obatnya istighfar, aman insya Allah husnul. Sedikit lagi apa? Wa qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Berjuang terus sampai semua menjadi orang muslim. وقال تعالى وفضل الله المجاهدين على القائلين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Lebih tinggi pangkatnya orang yang berjuang daripada orang yang cuma di rumah. وقال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوا لهم كل مرصاد. Masuknya musyrikin semenyaankan kafir harbi, bukan musta'man, bukan dhimmi, bukan mu'ahad. Wa qala ta'ala alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Tajwidnya membaca alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, sepertinya seketah tapi bukan. Apabila waw mati disambut oleh waw, bacaannya seperti ini. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, seperti seketah tapi bukan seketah. Kalau tidak begitu dikhawatirkan wawnya satu pakai tasdid, salah. Coba alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Nah ini salah itu. Waw dua kenapa dijadikan satu? Wah bukan bertasdid, kenapa ditasdidkan? Di situ berdosa sama Allah. Sedangkan berbahasa Indonesia lah yang baik. Apalagi bahasa Allah Ta'ala ini Quran, kenapa enggak baik? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang mengeluarkan duitnya dulu, kemudian awaknya saruan. Itu sekalinya dulu.
Jadi mendak saruan tuh duit dulu keluar, hanya awak masaruan dua-duanya itu nang aqdamu darajatan indallah, itu nang faizun. Kan berjuang terima lawan nafsu. Kita lihat urusan kalau ada orang mau undang terutama jiran, insya Allah unda datang. Bahandak boleh mau umpatakan duitnya dulu, hanyar sidinnya baru datang. Dasar amwalihim dulu hanyar amwalihim. Jarang terdengar nangka itu yan, jarang terbukan itu. Sidin kan bahasa kali itu kan minta ampun loh Tuhan, hanya ketahuan si anang. Nang kaya ini, padahal ini nang menjadikan a'zamu darajatan inallah ini, nang jadi faizun ini. Sebelum badan, duit dulu. Ila qauli ta'ala innallaha 'indahu ajrun 'azim. Qala ta'ala, artinya di hadrat Tuhan itu pahala yang kekal. Indahu itu di hadrat, jangan dihiga. Lu ada kanan kaki dikejar. Nah, lalu mustahil. Wa qala ta'ala infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Lihat di Quran mesti amwal dulu, ampus dulu deh. Sebab yang paling berat amwal ini. Kalau ampus buktinya kita disuruh baca dalail, lawan disuruh bari makan orang, unda dalail aja. Nah, itu. Jadi ujar bersamaan kalau orang sugih ibadahnya duit keluar. Mau disuruh baca dalail ya hapunnya asal duit jangan. Nah, itu bersamaan adalah lamun tebal belum bujur awak nasihat, duitnya ada pada dua-duanya. Wa amana dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Ini yang menangiskan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ayat ini Abu Bakar Siddiq menangis. Abu Bakar Siddiq biasa orang jual beli itu kalau ada aibnya kada jadi nukare. Kalau Tuhan menukar awak ulunnya ada aib. Kada ditukari Tuhan sudah. Ulun khawatir nih kalau kita masuk neraka. Tuhan menjawab akan perantara Jibril, perantara Nabi Muhammad. Takutnya Abu Bakar orang bajualan itu ada kan yang berborong, ada kan yang berpilih. Kan kadang-kadang berpilih. Ya Kak Intan, yang putihnya aja, kuning kada. Ada yang sudah berataan, angkat aja nah. Adakah? Ada. Nah ini umat Muhammad, angkat aja. Angkat aja. Apabila bakal rubut, ditukari sanyaan. Padahal banyak yang bakumang. Cuma karena ada di situ si ikung nang bagus. Cukup aja Nabi Muhammad di situ ada, nang lainnya nih payu semuanya. Itu. Ya. Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Wa anta fihim. Asyrikni fi du'aika ya ukhay. Kenapa jadi Nabi minta doakan lawan kita dibuat di doa kita supaya doa kita makbul? Payo doa kita kalau di situ dimulai dengan salawat, diakhiri dengan salawat. Karena Nabi itu dibawa. Payo. Baborong ada nang anya atau umpat coba lamun bahagian nang bakumang terus ada payo sebenarnya. Ini untungnya kalau ada kumpulan-kumpulan di sana ada satu orang soleh. Apalagi 41, 82. Ini berapa nih? Berapa kali 40? Tiap 41 nang mestur kada gampang ini. Matinya kita minta kepada Allah berkat syafaat orang saleh. Minta berkatnya aja. Berkat itu penting dari pendidikan. Hasilnya itu kada gampang. Berkat penting daripada pendidikan. Pendidikan sondar berkat tidak ada hasilnya. Berkat pendidikan sedikit insya Allah luar biasa. Iya kalau gangan lawan iwak ya nelah. Namun kada ada uyahnya, kenapa ada artinya?
Wadah yang kada gula. Nah, pada artinya jadi yang penting gulanya sama uyahnya dong. Itu ada abul barakat, harus ada abul barakat. Rami bener nah. Rami. Semuanyaan berkat nang menjaga-jaga akal diri, nang menjagakan hati, pikiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Ya, termasuk kalau majelis-majelis ini kan termasuk alsinah. Ya kan? Kalunya kada praktik lagi, wah sudah. Ya kan? Tuntung sudah. Tuntung. Ya, kami ya. Ada lagi nak ujar Ahmad sama jadi dalam sunnah itu ada lagi. Terus sama aja. Usahakan ini bahaya. Apabila bulan puasa begitu langgar, ya kan? Bahatang terbang apa? Nah, apalagi? Ya kalau, nah ini. Cuman yang dijaga jangan bakalahian itu aja. Gawian ini sudah bujur, bakalahian jangan. Nangka 7, nangka 7. Kan saya sudah itu aja. Tuntung aja. Lah, nah itu. Cuma jangan tapi banyak juga terbangnya, menterbang terus dipukul kok. Pertama kau uyukan, nangka 2, ya kebanyakan kok. Ya kan, sesedangnya aja. Sesedangnya aja. Apalagi tadi? Wa su'ila alaihi wasallam an afdalil a'mal qala imanun billah wal jihadu fisabilillah. Wa usula aidan alaihi wasallam ayyul amal afdal al iman billah wa rasulih. Qila thumma madza qala jihad fisabilillah. Qila thumma madza qala hajjun mabrur. Qala alaihi wasallam ughzu fisabilillah. Man qatala fisabilillah fawaqa naqatin wajabat lahu jannah sabata wal fawaq ma bainal halbataini. Qala an-Nawawi rahimahullah an Abi Sa'id al-Khudri annahu qala atta rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyun nasi afdal qala mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fisabilillah. Ya kan? Ayyun nasi afdal mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fisabilillah. ثم قال ثم من قال ثم مؤمن في شعب من شعاب جنبك salah ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره يعني خلوة وزله. قال عليه الصلاة والسلام رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها لأن الدنيا وما عليها فان والرباط من الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسله فأنا ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده ما منكم أحد يقلم في سبيل الله إلى يوم القيامة. يقلم itu apa juga dilukai. Ila jaya maqimah kahiyati ma kulima launuhu launud dam wa rihuhu al-misik. Walladzi nafsu Muhammad bi yadihi laula an ashqa ala muslimin ma fa'altu khilafa sariyatin taghzu fi sabilillah abadan walakin la ajidu sa'atan fa ahmilahum. Ya kah? Bujur ya kah? ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيد لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل 3 kali. القلم والجرح. قيل يا رسول الله ما يعجل الجهاد قال لا تستطيعونه فعادوا عليه مرتين وثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه ثم قال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. قال عليه الصلاة والسلام ما ضرت قدم عبد في سبيل
sabilillah fatamassahu an-nar. Qala sallallahu alaihi wasallam la yajidun nar rajulun yabka min khasyatillah hatta ya'uda al-laban fi ad-dar'i hatta wa la yajtami ghubarun fi sabilillah wa dakhala jahannam fi man khirai muslimin abadan. Qala sallallahu alaihi wasallam kullu 'ainin baqiyatun yawm al-qiyamah illa 'ainan bakat min khasyatillah wa 'ainan batat tahrusu fi sabilillah. Ini kalau anu nih dalilnya orang nang pos kembleng nih. Tapi orang jaga tuh kan bangun. Ini orang jaga malam tasbihnya hilang. Orang jaga malam tasbihnya hilang. Berarti guring kalau tah. Wa qala alaihi wasallam man rama bisahmin fi sabilillah kana lahu ka'idin muharrarin. Qala sallallahu artinya muharrarin itu merdekakan Nabi. Man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billahi wa tasdiqan bi wa'dihi fa inna shib'ahu wa rayyahu wa rawtahu bawla fi mizan yaumil qiyamah yani hasanatin. Walin nafaqah fi sabilillah wa i'anati al-ghuzat fadlun wa thawabun 'azimun. Qala sallallahu alaihi wasallam man jahaza ghaziyan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ayo belum maghrib. Iya. Al waktu athman min adh-dhahab. Tapi sayang waktu digunakan untuk cari zahab. Walhasil orang-orang asalnya itu jahil, kemudian nuntut ilmu yang fardu ain, kemudian dia amalkan sebagaimana mestinya, namanya thariqat. Menuntut ilmunya itu namanya syariat, mengamalkan ilmu yang sudah ada namanya thariqat. Lalu dapat hakikat sampai ngarannya wali, wasil. Nah, sesudah dia wasil sampai di makom itu, ada dua tugas. Tugas pertama adalah untuk orang beranak saja, untuk orang banyak, artinya menghadap masyarakat. Nah ini, akhrijni mukhrajah sedikit. Ada untuk pribadi, lah ini becari dunia, rasanya ongkos. Kalau tugasnya sudah jadi wali ini menghadap manusia, itu namanya langit. Artinya sangat sulit. Menghadap manusia ini sulit. Kalau nang tadi cari duit, itu namanya bumi, kanyaman sedikit. Jadi mereka itu kadang-kadang mengajar, kadang-kadang mencari harta. Nah, orang yang sudah jadi wali, asalnya kan dari itulah nuntut ilmu, pada ada urusan menggaduh masyarakat, nuntut ilmu itu kan menggaduh masyarakat, ba'amal kalau menggaduh masyarakat, menyusul sampai hanyar keluar menghadap masyarakat, hanyar pula toko dan sebagainya. Nah, mereka itu mengajar atau menghadap manusia, terima tamu dan sebagainya, atau berulah toko, becari, itu izin dari Allah Ta'ala. Dan ada lupa lagi pelan. Malah mereka keluar tambah banyak ingatnya kepada Allah. Ujar Guru Saman, orang wali-wali itu tambah sugih, tambah tinggi derajatnya. Nah itu bertambah tinggi derajatnya. Itu sebab orang itu dengan izin dan dengan tamkin. Ya ini maksudnya faida nazalu ila sama'il huquq atau ardil hudus fabil izni wa tamkin. Nah, caranya apa? Nah itu tadi. Artinya la bi syahawatihim wa muradihim. Nah, mereka itu kada mau bakuru betul ini kada hakun sekali. Ya kan? Bacari kada katuju, tapi Allah nang menyuruh. Nah, mun inya kada katuju, Allah nang menyuruh. Maka apabila disuruh orang lain juga pada kada disuruh, hanya mendengar suara sirin aja tah, orang kada lagi suara imung, jangan suara nah sirin aja kawat turun, imung orang sudah. Oh itu, karena orang diizini orang tuh dikatujui orang. Jangankan manusia yang wali keluarnya diizini orang, sedangkan artinya tukang nyanyi aja seperti nang pacar kah niat dunia kita. Ya kalau banyak sudah keluar, baluman keluar lagi. Penyanyi yang akan keluar yang tidak asing lagi adalah kondangnya Anda, niat dan niati keluar. Mbak sudah senang berataan mengantukin kalau ada lagi baluman lagi.
sepatu biru apa gunanya kamu belikan, balon lagi. Nah iyanya aku kepanatan lawas duduk, jadi berdiri dulu, gerak badan sedikit, nah sebelum tahu dia. Nah itu orang dapat izin lain daripada nang paksaan. Nama jaga hati, terus mukhlisin, jangan ada ke situ kemarin, jangan ada nyinggung, hatinya harus mau. Terus saja izin ngarannya, halamun inya itu berusaha, ya Allah guru. Tahu lagi ya. Oh, aku kemarin mana jadi pakai sini sangkan orang napa? Jamro, bakal karasan tak membayari 20 juta. Ini aku kemarin, pokoknya bukan aku kemarin, batas paluhnya itu aja yang diambil berkat 20 juta. Hah? Orang diizini orang tuh kan pokoknya itu bang tadi apa yang dijapainya jadi apa jadi japayan itu bang. Fabil izini wat. Nah iya nang lalu iblis tak tahu lagi nah bagaru hiribananya. Itu orang izin macam apa? Selamanya sarabanya apa urusan lancar. Itu kalau khuyyu baina maqamihim fi tilkal hadra wal khuruj minha ila maqam lam yakhtaru illa baqaum fiha. Andai katanya terserahnya wajahnya keluar kena belukupah, kadahapan keluar jiwanya itu kata belukuk habisnya cuma karena orang menyuruh lam yakhtaru illa baqaum fiha walidha lamma amara Allah Aba Yazid bil khuruj ila irsadin nas saha sihatan 'azimah. Qala Allah ta'ala al malaikah ruddu alayya abdi wa innahu la taqata lahu ala mufaraqati la taqata lahu ala mufaraqati qala ba'dhum wa kana fi dzal waqti lam yasil quwwatun wa rusukh fi maqamil farqi. Maqam farqi itu berkumpul manusia nah maqam jam'i ta iya model kalwata dalilnya maqam farqi iya kana abudu ta itu maqam farqi baik kana stain maqam jama'. Ujar Said Amin pang summa ba'da dzalik qallahu wa akhrajahu li qala musannif bil idzni wa tamkin it la yalzamu mujarrad al idzni at tamkinu ay tamakkunu fi maqamil baqa bi aisalahu quwwatu ala muqaddir khalqi wa tahammul. Nangaran kuat itu min kedua gangguan yang dikerubutin kada menyakitinya itu artinya tahan menyandang macam-macam di bawahnya tertahu aja. Itu nangaran bujur-bujur ngaran bujur-bujur kuat ngaran kuat itu nang al mukminul qawi khairun minal mu'minit dhaif. Maka dasarnya nang kuat jarak nang lama orang itu aku nih bini kan baik kan aku kan ini orang kuat ya memang sana kalau kuat cacat ini nak air ini ramiannya sedikit kan? Nih teramiannya sedikit. Warusukhi, nah atap kepada tamkini tadi. Warusuk fil yakin ay wa ba'da rusukin fil yakin billah maritan bi ma'rifatan zawqiyatan. Falam yanzilu ilal huquq bisu'il adab wal ghaflah. Nah iya kalau ay falam yukhalitul khalqa illa ma'at ta'addubit tammi. Nah ta'addubit tammi yang itu tadi melihat Tuhan di dalam makhluk. Melihat Tuhan di dalam makhluk, melihat la ilaha illallah di mana-mana, mintu aja sudah. Nah itu pun, nah ya itu, sorry benar sudah. Falam yukhalitul khalqa illa ma'atum li'annahum yarawna Allah fi wa ma'ait tayaqqudhi, ya kan? Tayaqqudhi tadi ingat ya kita. Wa adamnya ya wa ma'alamil ghaflah ya. An mujibihim fa idza adahum syakhsun memandangnya itu tadi manusia ini dianggapnya tuan wali bot ya robot tuh tahu apa ada terserah lawan yang memegang remote-nya. Jadi gangguan-gangguan itu hanya memandang dari sumbernya bukan di sininya ya. Jadi kan ada marah nah, orang wali
Nyaman kada? Surga kada? Tahammaluhu lillahi alladhi awjadah. Ya kan? Karena memandang nang ma'ada akan segala macam itu siapa? Di situ jadinya senang aja. Wa ra'au anna alladhi sallallahu alaihim huwa maulahum. Jadi orang-orang saleh itu soal masalah tamu, kalau orang bertakun ulun nak mafian jam berapa? Jangan menghitung, jangan maaf aja. Aku nih ketujuh berdusta untung. Jadi kalau tamu anak datang terserah tamu aja jam berapa terserah. Lamun tak dapat alhamdulillah, kalau tak dapat alhamdulillah. Lamun aku menentukan jam sekian hari anu, kena aku siapkan makan garing mendadak kan lalu berdusta ngarannya orang saleh. Ya kada? Namun diandaki pulang di situ tidak terima tamu maaf. Ya kalau orang wali yang kada berduit itu kan menangis kelaparan kada mau naiknya kalau tempat tamu. Datang gubernur dibuangi tulisan itu. Kenapa kayak itu? Rata-rata aja semuanya makhluk Tuhan. Ngapa jangan ada tulisan lagi tuntung? Siapa datang terdapat siapa kada habisnya. Mun sampai salah jangan kayak itu. Luqmanul Hakim aja ingatakan. Luqmanul Hakim ya kalau membawa tunggangan hemar, ya kalau naik nang abah nang anak mahirek urunnya aja orang Tuhan itu nyamannya anak seorang mahirek uyuhnya kan anak nak mendengar hamna kada bujur nak kayak kita turun nak aku ikam naik kayak pulang yang anak keadilannya harinya bagilah ujar kampung yang lain terlalu kan anak itu durhaka dan kuitan seorang yang di atas kuitan di bawah nanak mendengar anak kada ada bujurnya kita naikin kayak keduanya naik keduanya terlaluan hemar dibuat tiba dua kadang maras dan binatang mendengar anak kada ada bujurnya belepasnya kita berjalan berdua misalnya hirit emarnya bunganya di situ tunggangan kada dipakai jadi mun hendak bujur lan manusia kada pakolehan. Asal lawan Tuhan sudah cocok, lawan yang lainnya mudah-mudahan. Itu aja sudah. Ada kawe. Mandang hari orang banyak sikung aja kan manusia kebanyakan muntungnya. Apalagi 5 berapa? 5 kali 5 aja dulu 26 lo nang hitung. Walhasil ini balong kalau isana. Jadi kalau orang wali itu kalau sudah keluar menghadap manusia gangguan apapun inya memandang ini dari Allah bukan dari manusia. Jadi manusianya ini kada menyarike kadang faida uziya fillah ja'ala fitnatan nas ka'ada billah bukan kayak itu. Berat juga lamun nafsu lamun akal paling nyaman. Wa anna allazi sallallahu alaihi wa maulahum lidzambin fa'aluhum karena memang salah seorang juga ya kada nyama kompar kita ini mesti ada merasa seorang salah maka kompar kita pang mazhar ada timbul pulang lidzambin fa'aluh la yaliqu bi muqamihim ya kada lah ayakah min babi hasanatul abrar sayyiatul di sini wa idza akramahum shakhsun syakaruhu ma'a ru'yatihim anna alladhi harraka qalbahul ikram huwa maulahu. Nah minta walhasil minta aja sudah idza a'tau syakaru apabila mereka memberi si wali ini syukur wa idza lam yu'tau apabila kada memberi lah azzaru mereka wali ini mengodораkan orang ke hanya aku kada sarik dengan dua kata itu dari Hadramaut apabila orang memberi disyukurinya orang kada memberi diodораkannya orang mereka itu kalau ngaran hablum minan nas adabnya itu aja ya orang berbuat baik dibalasnya orang berbuat jahat diampuninya orang berbuat baik dibalasnya orang berbuat jahat dimaafinya itulah akhlaknya wali tatkala sudah keluar menghadap manusia.
itu fahadhihi wa shibhuha hiya al-huququl wajibatu 'alaihim 'inda an-nuzul wa mukhalafil khalqi wa la ila ay wa lam yanzilu ila al-hududhi wa yata'atawnaha bisyahwah wal mut'ah bi dhammil mim ay 'ala sabili syahwatin musim laha utamatun biha bal dakhalu fi dzalika kullihi min al-huquq wal hudud billah musta'inin walillah ay la li hafdhi anfusihim wa min Allah ay min indihi la min indi anfusihim wa ila Allah ay mutawassilin ilaihi في نيل مرادهم ثم السفر الأول وهو السير إلى حضرة المولى يقال سفر الترقي ngarannya aja wasani nang tadi nang kesal apa menghadap manusia tadi nang kesal bacari tadi itu ngarannya nuzul an-nuzul minha illa muqaddal khalqi huwa yuqalu lahu safarut tadalli wa ila dzalika asyara al-musannif biqaulihi ya kan wa qur rabbi adkhilni mudkhala silkin itu waktunya suluk waktu suluk wa akhrijni mukhraj silkin waktu keluar madhab makhluk lalu pulang apa aja nah liyakuna nadhari ila haulik wa quwwatik la haula wala quwwata itu juga ya idza adkhaltani wastislami wa qiyadi ilaik ila akhrijtani waj'al li min ladunka sultanan nasiran yansuruni wa yansuru bi ya kan yansuruni wa yansuru nah laduni ta eta nang sultanan nasir ta ilmu laduni ta itu ta jadi orang bakal beliau itu puas ya karena mengaji tak puas paham nah ya karena minta nasihat kita hakuk minta ya karena minta salamanita lon paluknya itu bang tadi ia sudah mendapat lagu itu yang suruni wa yang suruh bi wala yang suruh alayya yang suruni ala suhudi nafsi wa yufnini an darati hissi habis kemudian itu habis inggan situ tas surat Ibnu Athaillah kepada salah satu murid kesayangannya nang sudah alim lalu hendak beribadah khalwat itu petunjuk sidin ya. Adapun surat yang keduanya namun diterusakan kada tahu maghrib lagi ini surat yang kedua in kanat ainul qalbi tanzuru ila anna Allah wahidun fi minnatihi fasyari'ah taqtadi annahu la budda min syukri khalqatihi apabila tauhid itu memang memandang Allah tetapi harus mata kita dua biji jangan mata saballah aja matamu ada berapa yan matamu ada berapa yan dua jadi saballah ka Tuhan saballah ka manusia mintu pangkesata lamun si mata hati memang memandang Tuhan tapi mata kepala ini kan ada makhluknya dipandang jadi hablum minallah ada hablum minan nas ada nah itu ya. Marai juga sementara marai juga sambil Fasyari'atu taqtadi annahu la budda min syukri khaliqatihi wa anna an-nasa bi dzalik ala dzati aqsamin ghafilun munhamikun fi ghaflatihi. Nyamin to ya kalau sudah orang sampai ke Tuhan ini guru dunia datangan